Ketemu lagi sama saya Ali Boko Ginta di Motrativo Channel. Konten yang selalu ngebahas soal Vespa dan keluarga besar Piaggio. Mulai dari tips-tips, review produk, review unit, terus ngobrol-ngobrol komunitas, sampai kegiatan-kegiatan Vespa dan keluarga besar Piaggio semuanya ada di sini. Kali ini kita bakal ngebahas kapan dan kenapa motor Vespa lo harus turun mesin. Kayak begini nih. Ini ada lagi turun mesin nih. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Om David. Kenapa dan kapan ini mesin sampai harus turun nih dari Vespa. Oke? Yuk kita masuk ke dalam. Supaya teman-teman tidak ketinggalan update konten-konten dari kita, monggo untuk subscribe, dan jangan lupa bunyiin loncengnya. Kalau suka dengan konten-konten dari kita, silakan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Thank you ya. Teman-teman, sekarang gue udah balik lagi sama Om David. Halo Om David, apa kabar? Halo, Om Aldi. Nih, panas-panas kayak gini, sambil ngobrol enaknya sambil ngopi nih guys. Ya nggak Om David? Boleh. Ini ada kopi Pandey Coffee namanya. Kita cobain ya Om David ya? Boleh. Cobain. Kayaknya enak ya Om. Yoi. Temen yang udut nih. Dan banyak-banyak. Cakep nih. Enak. Cakep ya? Cakep. Kopinya tetap ya? berasa. Kopinya tetap berasa. Bisa order by Instagram. Namanya Pandey_coffee. Dicek aja di Instagramnya. Oke? Oke, Om David. Tadi di awal pas opening gue udah bilang sama teman-teman kalau kita mau ngebahas kali ini soal turun mesin. Yeah. Vespa, kalau motor Vespa ya turun mesin gitu loh. Nah, ini pertanyaan keramat nih. Kapan dan kenapa Vespa harus turun mesin Om David? Kapan dan kenapa ya? Iya, kapan dan kenapa? Kalau normalnya itu sih biasanya itu tergantung case ya Om Aldi ya. Jadi mungkin ada dua case. Case pertama itu ya kemungkinan turun mesin itu memang sudah waktunya dalam artian untuk bersih-bersih engine. Dalam artian bukan berarti si engine rusak. Iya. Yang kedua itu case kedua ya berarti ada problem di dalam engine. Rusak berarti ada yang Betul, rusak. ada problem. Kalau misalkan untuk turun mesin yang case pertama, ya yang memang udah timingnya ya emang untuk udah timingnya udah waktunya, itu biasanya itu di kilometer mungkin kilometer 30.000 sampai 40.000 kilometer. 30.000 sampai 40.000 kilometer. Oke. Setelah kilometer 40.000 itu kan kemungkinan seal clap atau clap dari piston itu banyak sisa-sisa pembakaran, kerak-kerak. Ya itu sih sebaiknya dibersihkan, bukan karena rusak balik lagi ke situ, tapi lebih ke untuk optimalin engine. Optimalin engine, yes, betul. Betul. Gitu. Itu biasanya kayak tadi David bilang seal ataupun klepnya itu berkerak. Itu karena apa ya David ya? Ya itu kan sisa pembakaran dalam artian sisa pembakaran. Yang pasti sisa pembakaran itu dalam artian kita menggunakan BBM apa yang sesuai pun pasti ibaratnya oktan kita butuh Vespa misalkan oktan 92. Kita sesuaikan dengan oktan 92 pun seumur waktu
30.000 kilo, 40.000 kilometer pasti tetap ada keraknya. Iya, cuman kan nggak separah dengan yang nggak sesuai. Pasti pembakaran nggak sempurna, keraknya akan lebih banyak. Iya juga sih. Hitung-hitung juga kalau orang juga kan pasti ada waktunya juga. Betul. Kita aja pasti mesti check up ya nggak? Mesti check up kita aja orangnya nggak, Om David? Kalau dulu sih mungkin turun mesin di Vespa itu mungkin jarang banget ya, Om Aldi ya. Tapi kalau sekarang kan Vespa itu kayaknya udah untuk motor harian. Mungkin kalau dulu itu lebih ke motor-motor aktivitas untuk sunmori, untuk atau special occasion lah ya, buat special occasion lah ya. Tapi sekarang orang ngantor bahkan sekolah pun pakai Vespa. Iya, udah jadi kendaraan sehari-hari gitu. Betul. Kalau itu untuk yang normal ya, Om Aldi, dalam artian kemungkinan tenaga akan lebih berat daripada sebelumnya, daripada umumnya lah maksudnya. Tapi kalau problem dalam artian rusak. Nah, ini kalau sekarang kita ngomong rusak nih. Iya, kalau rusak nih gimana nih? Misalkan ada problem dalam artian rusak, itu biasanya misalkan ring seher bocor atau seal clap bocor. Ibaratnya pengapian nggak akan sempurna. Jadi dilihat sebabnya. Kadang masih ada yang mau bisa nyala, bahkan ada yang mati total. Ring seher atau seal clap. Biasanya sih di daerah-daerah situ aja, Om Aldi. Cuman makanya kalau bisa itu rutin ganti oli, karena oli itu kan yang ngelindungin mereka semua. Ya, biasanya ganti sih oli. Betul. Biasanya kerusakan itu kita itu cek di bengkel, begitu ada kerusakan atau apa, begitu kita lihat itu olinya itu udah sangat parah atau bahkan ada yang sampai nggak ada. Gue gara-gara COVID kemarin tuh ganti oli gue tuh hampir 4 bulan lebih tuh gue kagak ganti tuh. Offside udah kelewatan. Offside tuh gue tuh. Gara-gara COVID kemarin. Iya. Jadi itu ya kira-kira ya, Om David ya. Iya. Ini ngemeng-ngemeng. Ini pajangan doang apa boleh dicomot gimana nih, Om David? Ini kayaknya namanya ini samosa, Om Aldi. Iya. Boleh dicomot apa kagak? Kita cobain aja. Gue juga belum coba masalahnya. Jadi boleh dicomot nih ya, Om David ya? Boleh, Om Aldi. Ayo. Ini ada beberapa rasa apa gimana nih? Ini kayaknya ada 3 rasa, Om Aldi. Oke. Yang satu ini itu ayam suwir pedas. Oke. Yang tengah ini itu creamy mushroom. Oke. Yang ini pizza. Oh, ini dari apa? Masak sendiri apa dari apa nih? Dari Julie's Kitchen. Oh, yeah. Julie's Kitchen. Oh, ini tuh guys. Ini juga ada nih Julie's Kitchen, di sini ada Instagramnya juga kalau lo mau order nih. Betul. Julis.kitchen Instagramnya. Dicoba aja, Om Aldi. Gue mau cobain pizza. Gue coba yang ayam suwir deh. Tar lu. Kameramennya kelaparan. Ini Fit, ambil Fit. Enak. Aduh. Oi. Nah, kalau misalkan tadi kan ada yang benar-benar sampai nggak ada olinya. Nah, itu yang bahaya dalam artian bisa ngerembet kemana-mana, bahkan bisa ganti stang seher, bisa ganti piston, atau bahkan ganti block set. Ya, karena ya engine nggak ada olinya ya kayak gimana sih, Om Aldi? Iya betul, pasti gesekannya jadinya. Betul, pasti hancur. Oke, nyambung sedikit Om David. Berarti kalau lagi turun mesin itu yang pasti diganti itu parts apa, Bro? Pertama, turun mesin itu yang pasti kita ganti packing block. Ya, maksudnya packing di pasti. area mesin. Ya. Biarpun bagus, biarpun keadaannya masih bagus layak pakai, baiknya diganti. Karena kan kita nggak tahu begitu kita pasang, misalkan kita nggak ganti,
umurnya itu sampai kapan. Takutnya ntar begitu kita pasang juga. Beberapa bulan kemudian harus turun lagi karena ada kebocoran. Yes. Jadi kerja Jadi lebih baik diganti packing, seal clamp. Kalau yang normal ya Om Aldi ya, maksudnya dalam keadaan motor nggak bermasalah itu kemungkinan yang pasti packing, seal clamp, sama yang pasti ya oli. Ya itu aja sih. Pasti ya? Tapi di luar itu kita lihat dulu juga motornya, dalam artian Vespa-nya ini dari customer-nya juga sih, dalam artian businya layak diganti apa enggak, filter oli mulai masuk ke perintilan-perintilan itu. Betul, tuh ya, karena kan itu kita bongkar semua. Baiknya sih diganti semua, jadi engine bener-bener dalam keadaan oli diganti, filter oli diganti, dalam keadaan fresh semuanya. Segala ganti fan belt segala itu juga nggak Om David? Kalau itu sih enggak ya? Lebih nanti pas kita rutin service CVT untuk pengecekan. Lebih ke situ ya? Betul. Oke. Om David, kira-kira kalau turun mesin ini habis biaya berapa ya Om David ya? Biaya. Untuk biaya. Kalau biaya kita sesuaikan ya Om Aldi, sesuaikan dalam arti tergantung kerusakannya, tergantung dari yang terganggu. Cuman kalau normally tanpa kerusakan itu mungkin biaya itu 1 juta sampai 2 juta. Itu minimal 1 sampai 2. Iya, itu ibaratnya sudah dengan biaya turun mesin, udah segala macam dengan oli yang tadi kita bilang atau apa. Cuman yang perbedaannya itu kalau ada kerusakan. Ya, kalau ada kerusakan pasti di atas itu tadi. Karena kita harus sesuaikan dengan harga spare part yang rusak. Apa yang rusak gitu kan? Iya. Oke, sip kalau kayak gitu. Thank you Om David ya buat sharing knowledge-nya mengenai turun mesin ini. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang informatif buat teman-teman semua.